Selamat datang di rubrik budaya Sekolah Bahasa Bola Sugi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang tradisi Barzanji. Nah, sebenarnya apa Barzanji itu? Saya kira untuk teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Bugis, Makassar, dan Mandar, tidak asing dengan Barzanji ini. Nah, Barzanji sendiri sebenarnya adalah sebuah kitab. Ini merupakan karya sastra yang ditulis oleh seorang ulama besar bernama Syekh Jamaluddin Al-Barzanji. Namanya dipakai sebagai nama kitab tersebut. Jadi ini adalah karya sastra yang menceritakan proses atau hidup dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi karya ini sebenarnya adalah karya sastra berbentuk prosa dan ditulis dengan indah untuk menceritakan atau meriwayatkan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian mengapa tradisi pembacaan Barzanji ini sangat umum di masyarakat Sulawesi Selatan dan masyarakat Muslim lainnya di tempat-tempat lain? Tradisi ini kemudian menjadi penting dan sering dilakukan karena orang-orang meyakini bahwa itu adalah bagian refleksi mereka untuk mengingat teladan dari Nabi Muhammad SAW. Barzanji ini biasanya akan dibacakan pada beberapa acara. Acara-acara itu yang paling umum adalah acara syukuran akikah, bayang baru lahir, dan sebelum pernikahan kedua mempelai. Malam sebelum pernikahan itu disebut malam Akorontigi di bahasa Makassar dan disebut Mepaci di bahasa Bugis. Kita akan menemukan kelompok yang membacakan Barzanji di sini. Posisinya adalah sebagai doa keselamatan dan kemudian sebagai pengingat untuk senantiasa meneladani kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa Barzanji itu kemudian dihadirkan? Sebenarnya karena alasan tersebut. Ini bukan merupakan kewajiban dalam sudut pandang agama, karena sebenarnya di dalam syariat ini tidak diatur, tetapi lebih merupakan sebuah proses akulturasi budaya tentang bagaimana misalnya Barzanji itu kemudian mulai digunakan. Saya kira sumbernya masih harus dicari tahu lebih banyak, tetapi ketika pengaruh Islam sudah masuk ke Sulawesi Selatan, akhirnya Barzanji ini menjadi penting. Dan bahkan orang-orang meyakini ketika tidak dilakukan Barzanji itu tidak lengkap, bahkan tidak afdol. Istilahnya kalau masyarakat akan menjelaskannya seperti itu. Nah, Barzanji ini itu akan dilantunkan dengan irama-irama tertentu. Jadi ada langgam tertentu. Itu biasanya dipengaruhi dari aksentuasi lokal. Makanya kalau kita mendengarkan pembacaan Barzanji di beberapa tempat dengan latar kebudayaan yang memang lumayan berbeda, itu akan kita temukan perbedaan juga. Di Maros misalnya beda dengan cara orang di Goa. Di daerah Bugis, Bone, dan seterusnya juga mereka punya irama-irama tertentu. Masyarakat di Bulukumba juga punya irama-irama tertentu. Lalu ada bagian-bagian aksentuasi mungkin yang juga berbeda, itu pada proses mereka membaca dan bagian-bagiannya itu. Hal yang berbeda yang bisa kita temukan juga adalah berapa lama Barzanji itu dibawakan atau kapan itu dimulai misalnya. Karena ada yang memulainya itu setelah salat Isya, atau juga ada yang siang atau sore, tergantung dari permintaan keluarga, walaupun yang paling umum itu selepas Isya. Khusus untuk bagian Barzanji pada saat prosesi Akorontigi, di mana para tamu yang datang dan pihak keluarga itu akan menaruh daun pacar pada calon mempelai itu, Barzanji itu biasanya diselang-selingi pada saat prosesi tersebut berlangsung. Yang pasti adalah bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis, Makassar, dan Mandar, tradisi ini bagi mereka yang merasa bahwa aspek kebudayaan
harus tetap dipertahankan, Barzanji adalah salah satu hal yang harus bertahan di situ. Nah, teman-teman yang tinggal di Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis, Makassar, dan Mandar, silakan mengamati apakah ada yang berbeda antara cara berbarzanji orang-orang yang ada di kampungnya teman-teman dan kampung lain yang dikunjungi. Sekian ulasan singkat tentang barzanji pada rubrik budaya kali ini. Sampai jumpa di rubrik budaya selanjutnya. Terima kasih atas pertanyaannya dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Kur semangat, salam aki.